Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kita hidup di tengah masyarakat yang masih cenderung mabuk agama. Masih cenderung mencari-cari kesalahan, kekurangan agama-agama lain. Orang selalu bertanya, coba tunjukkan kepada kami Yesus itu mengatakan bahwa dia Tuhan. Lalu Yesus meminta dia disembah. Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan orang lain mengatakan guru yang baik. Lalu Yesus komplain, kenapa engkau katakan aku guru yang baik? Kan yang baik itu hanya Allah saja. Yang baik itu hanya Allah saja. Artinya Yesus mau mengatakan bahwa kalau kita mau menilai orang ini datang dari Allah atau tidak, adalah ketika orang itu melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau orang ini datang dari iblis, dia tidak mungkin melakukan kebaikan-kebaikan. Karena iblis selalu menghendaki segala sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan. Kebaikan sebagai orang beriman ditinggalkan oleh Musa dalam 10 perintah Allah. Bagaimana dengan 10 perintah Allah yang telah kita terima? Kita cross check satu persatu. Kita akan dikatakan baik kalau kita tidak membunuh orang. Membunuh jangan pikir hanya membunuh dengan pisau, dengan pedang. Membunuh bisa dengan kata-kata. Orang yang menceritakan orang lain, menjelek-jelekan nama orang lain, selalu menindas orang lain, memarahi orang lain, sama dengan membunuh dengan kata-kata. Pokoknya dalam setiap hari pasangannya selalu salah saja. Pokoknya dia harus selalu yang paling benar di rumah itu. Anak-anak selalu salah saja. Maka anak-anak sebenarnya mati. Istri atau pasangan suami mati secara kejiwaan psikis. Dia tidak punya hak suara di rumah itu. Itu sebenarnya membunuh dengan kata-kata. Lalu yang berikut, jangan berzina. Bagaimana dengan kehidupan kita? Jangan berzina. Berzina menurut Yesus bukan hanya benar-benar melakukannya. Berpikir untuk melakukannya saja sudah berdosa. Itu ukuran Yesus. Berpikir untuk melakukan saja sudah berdosa. Lalu anak-anak jangan mencuri. Tentu bukan hanya anak-anak, kita orang dewasa juga seringkali mencuri juga. Maka kadang-kadang kalau dalam bercanda dengan umat yang kerja bakti, Romo dulu seng gereja ini banyak, tapi tidak ada sisa satu pun. Saya bilang itu bukan mencuri namanya, mereka menyelamatkan. Menyelamatkan kemana? Ke rumah masing-masing. Jangan mencuri, 10 perintah Allah nih. Ini bukan Romo karang-karang, bacaan yang tadi ini. Baru kita boleh dikatakan kita orang baik. Berarti kita datang dari Allah. Kita orang beriman. Tapi kalau kita tidak bisa tahan diri untuk sesuatu yang bukan haknya kita. Walaupun memang orang selalu katakan bahwa gereja itu kan memang kita punya. Benar gereja kita punya. Tapi barang-barang di gereja itu kan ada yang bertanggung jawab kan. Nanti kita mau butuh sesuatu, kita minta lagi di rumah-rumah, kita katakan saya belum siap, belum punya. Jadi jangan mencuri. Bagaimana? Nah, anak-anak, apakah selama orang tua punya uang selalu diambil tanpa beritahu? Itu mencuri. Barang di kios tiba-tiba habis, di warung tiba-tiba habis. Tapi uangnya tidak ada di situ. Di kotak uangnya hilang.
kotak AP atau amplop APP pernah diisi, tapi pas tanggal di mana mau dibuka habis isinya. Itu bagian dari mencuri. Karena sudah masuk di kotak AP itu haknya orang-orang miskin. Kalau anak sekami kan selalu 2D, 2K. Doa, derma, kurban, kesaksian. 2D, 2K. Doa, derma, kurban, kesaksian. Sudah masuk di kotak, itu bukan lagi hakmu. Haknya teman-temanmu yang miskin, yang lebih membutuhkan. Lalu jangan mengucapkan saksi dusta. Orang beriman jangan selalu berkata bohong. Kebohongan yang satu akan melahirkan kebohongan berikut. Nah, kalau kita di Indonesia ini menjadi kacau karena orang tidak mengutip buku sucinya masing-masing, tapi orang urus buku suci agama lain. Seolah-olah dia lebih mengerti buku suci agama lain, lalu lupa dengan belajar buku suci agamanya sendiri. Jadi teman-teman yang bukan Kristen sering sekali kutip Alkitab kita. Mungkin mereka tertarik dengan Yesus. Sebenarnya mereka tuh jatuh cinta dengan Yesus, hanya malu mau masuk menjadi Kristen. Malu mau jadi Katolik. Karena mereka sering sekali kutip buku sucinya kita, Alkitab. Lalu tidak memperdalam buku sucinya sendiri. Sementara kalau kita baca buku Alkitab, itu ceritanya jelas sekali. Salah satu buku yang gampang sekali dibaca dan dipahami adalah Alkitab. Ceritanya dari siapa? Dari Adam sampai ke nenek moyang kita, sampai ke Tuhan Yesus, sampai ke para murid. Itu kisahnya rapi sekali teratur. Kalau buku suci agama lain mungkin loncat sana loncat sini, tidak terlalu rapi susunannya. Sebentar bahas tentang ini, tiba-tiba lompat ke ini. Kalau Bapak Ibu punya waktu, baca Alkitab. Alkitab itu cerita yang sangat indah. Rapi sekali. Dia mengisahkan bagaimana Adam itu jatuh dalam dosa, digoda oleh ular. Setelah itu Tuhan datang, Tuhan menegur dia. Setelah itu perempuan itu kenapa sampai sekarang melahirkan itu sakit? Karena jatuh dalam dosa. Sebelumnya perempuan itu melahirkan harusnya tidak sampai dosa. Tidak sampai sakit. Tapi karena jatuh dalam dosa maka perempuan itu akan bersusah-susah melahirkan. Dosa pertama itu waktu digoda oleh ular itu. Makan buah terlarang. Ceritanya menjadi sangat rapi teratur. Dari sini lalu ke sini, ke sini, ke sini. Lalu keturunan dari mana. Yesus itu dikisahkan dari mana keturunan awalnya. Rapi sekali. Semuanya menjadi sangat indah untuk kalau dibaca sebelum tidur. Daripada nonton sinetron, nonton drakor, mendingan baca firman Tuhan. Kalau merasa bahwa kitab sucinya hurufnya terlalu kecil, cari kitab suci yang hurufnya agak besar. Ukurannya agak besar. Hanya memang kita orang Katolik, orang Kristiani kadang-kadang memang tidak terlalu berminat baca Alkitab. Padahal Alkitab kita dalam bahasa kita. Alkitab kita dalam bahasa kita. Pada hari ini Yesus sendiri mengatakan bahwa mengapa engkau katakan aku baik? Kan yang baik hanya Allah. Dengan bahasa ini Yesus mau mengatakan bahwa dia adalah Allah. Atau pencobaan di padang gurun. Iblis mencobai Tuhan Yesus. Yesus katakan apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Secara tidak langsung Yesus mau katakan bahwa hai engkau iblis, jangan coba saya karena saya Tuhan Allahmu. Jadi kalau orang teman-teman yang beragama lain tanya kita, di mana sih Yesus itu katakan bahwa dia Allah? Buka
kitab suci tentang pencobaan di padang gurun. Tapi bagaimana kita buka kalau kita sendiri tidak pernah baca itu barang? Bagaimana kita bisa jawab kalau kita sendiri tidak pernah baca itu barang? Jadi kalau teman-teman bertanya, di mana Yesus katakan bahwa dia Allah? Itu di bacaan tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Itu berapa kali Yesus tersirat mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kepadanya sajalah engkau harus menyembah. Artinya Yesus mau katakan bahwa dialah Tuhan Allah yang harus disembah. Karena di situ hanya dua orang, iblis dan Yesus. Lalu kalimat itu untuk siapa? Ya untuk menyatakan dirinya. Hanya Yesus tidak mau langsung kata, akulah Tuhan Allah, tidak. Yesus selalu mengatakan secara tersirat. Dari itu, bersyukur bahwa kita punya Yesus luar biasa. Maka hari Minggu adalah hari yang wajib bagi kita. Lalu karena orang ada tanya juga, kenapa sih orang Kristen tidak, orang Katolik tidak doa pada hari Sabat? Hari Sabat itu hari apa? Hari Sabtu. Kenapa pakai hari Minggu? Hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan. Lalu ketika doa konsekrasi dikatakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Maka hari Minggu, hari Tuhan, Yesus bangkit, kita orang Katolik datang ke gereja, kita orang Kristiani pada umumnya datang ke gereja untuk berdoa pada hari Tuhan. Kita bukan orang agama Yahudi yang hari Sabat. Ingat, kita orang Katolik itu berdasarkan pada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari kebangkitan Tuhan Yesus hari apa? Hari Minggu. Maka hari Minggu orang Katolik tidak boleh pergi berburu, datang misa dulu. Jangan belum misa sudah ambil ini apa, jaring, ambil senapan, pergi berburu, tidak rasa berdosa. Bertobatlah. Hari Minggu itu hari wajib untuk kita, supaya kalau teman-teman beriman lain tanya, kita bisa jawab. Karena saat hari Minggu itu ada pengajaran-pengajaran seperti ini. Maka orang Timor Leste pakai bahasa Portugis nama Domingo. Hari Tuhan. Hari itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita punya kitab suci itu lengkap sekali. Kalaupun orang tanya dari sisi manapun tentang Yesus, kita bisa jawab sebenarnya. Hanya memang menjadi masalah adalah jangan tanya balik. Ketika kita tanya balik menjadi bermasalah. Mereka boleh tanya kita, tapi kita tidak boleh tanya mereka. Itu masalahnya. Tapi sekurang-kurangnya kita kuasailah bahwa Yesus kita sungguh-sungguh Tuhan Allah. Itu di mana? Di kisah pencobaan Yesus di padang gurun. Pegang saja itu. Orang mau tanya apapun tentang itu. Lalu harus diingat bahwa antara yang di Al-Quran dengan di Alkitab itu beda ya. Isa dengan Yesus itu dua sosok yang beda. Isa orang Yahudi, tidak mungkin lahir di pohon korma. Karena pohon korma di Yahudi tidak ada di Israel. Roma sudah sampai ke sana. Pohon korma tidak ada di sana. Yesus lahir di kandang. Lalu pohon kormanya sendiri tidak ada di sana. Kalau anggur banyak. Daerah itu, Israel itu daerahnya sangat luar biasa. Di seluruh daerah itu semua sekitarnya kering kerontang, tapi di sekitar Israel itu sangat-sangat hijau. Daerah padang gurun yang sama, tapi di sekitar Israel itu sangat hijau. Dari Roma 14 hari ziarah ke Tanah Suci. Kita turun di Oman ke Yordania. Yordania itu ingat sungai apa? Sungai Yordan. Sungai Yordan itu berbatasan darat dengan Israel. Kita pakai bis masuk ke Israel. Dari Israel itu semua wilayah itu menjadi sangat hijau. Mereka punya perkebunan yang sangat luar biasa. Pada daerahnya sama-sama. Air laut mereka bisa rubah jadi air biasa. Bisa langsung diminum.
Lalu yang bilang laut mati itu sebenarnya danau, bukan laut. Jadi laut mati itu walaupun Bapak Ibu mau tenggelam pun tidak mungkin tenggelam. Karena apa? Garamnya sangat tinggi. Tapi hati-hati, jangan kena mata perihnya Lombok kalah. Jadi kita disuruh untuk turun tuh hanya pantat lebih dulu supaya kita tetap terapung mungkin, tapi tetap nanti akan susah pas kita mau bangunnya. Sehingga pas mau bangun pasti tetap kena mata. Tadi sekitar situ sudah disiapkan air tawar untuk cepat basuh muka. Dari itu, sekurang-kurangnya walaupun belum sampai ke tanah suci, Bapak Ibu sudah mendengarkan dari Romo. Siapa tahu suatu saat nanti punya uang bisa hubungi Romo. Romo siap untuk ikut ziarah. Siapkan saja sekitar 60 juta per orang. Karena 50-an juta untuk apa, lalu 10 juta untuk belanja-belanja lah. Ya. Itu di luar tiket dari sini sampai Jakarta ya. Di luar tiket dari sini Jakarta. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita harus bangga bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan semua tempat ziarah di sana itu adalah tempat Katolik. Maka saya bilang, kalau teman-teman Kristen Protestan itu hanya jalan-jalan di luar. Di Kana ada gereja Katolik. Kita bisa misa pembaharuan janji pernikahan di Kana. Lalu di tempat Yesus dulu malaikat menunjukkan diri kepada para gembala untuk mengunjungi Yesus di kandang. Itu juga ada gereja Katolik. Tempat di mana Bunda Maria lahir, itu juga ada gerejanya. Di situ gereja itu tidak pakai sound system karena sistem pengaturan bangunan sangat bagus. Kita bisa nyanyi di situ, suara bisa terpancar keluar sampai jarak kurang lebih luar 200-300 meter. Sangat bagus gerejanya. Sistem akustiknya sangat bagus. Gereja Santo Yakum Santa Ana itu. Jadi itu luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini dikatakan apa? Orang itu menjadi kecewa karena Yesus suruh dia jual harta bendanya. Jadi kita pergi berburu segala macam itu bagian dari mencari harta kekayaan. Kita pikir bahwa dengan berburu, dengan berkebun tanpa datang misa hari Minggu, kita pikir kita akan tambah kaya. Benar tuh? Tapi apakah kenyataan kita tambah kaya tanpa misa, tanpa Tuhan berkat? Sabar dulu bos. Kalau Tuhan tidak berkat, walaupun engkau punya kebun berhektar-hektar, tidak akan lebih baik. Yakinlah. Kalau Tuhan tidak berkati walau engkau berburu tanpa datang misa, mungkin ada orang setelah misa baru pergi berburu. Hasilnya mungkin lebih banyak orang yang baru pergi setelah misa. Tuhan punya kuasa. Apalagi kita orang Katolik. Jangan hanya di KTP kita Katolik. Sehingga kita begitu mudahnya. Lalu Romo juga seringkali tidak bisa terima ketika orang tua mengatakan apa? Romo, semua agama sama. Semua agama sama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau semua agama sama, kenapa kita tidak bagi aja? Bulan ini keluarga kita menjadi Muslim, bulan depan kita Protestan, bulan berikutnya lagi kita Katolik, bulan berikutnya lagi kita Hindu. Kan sama toh? Pakai jadwal. Bulan Januari sampai kembali Desember tuh jadwal. Lalu kita mau bangun gereja yang rencana gereja besar itu untuk siapa? Kalau kita katakan semua agama sama. Untuk apa? Kita kumpulkan uang saat ini melalui misa live streaming untuk apa? Tidak ada guna. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, betapa kecewanya orang itu bahwa dia diminta oleh Yesus untuk menjual segala harta miliknya dan datang mengikutinya. Mengikuti Yesus
Berarti harus yakin bahwa Yesus adalah sumber kekayaan, sumber rahmat, sumber berkat. Mungkin kita tidak dikasihkan uang segepok setelah misa, benar. Setelah misa Tuhan tidak kirimkan satu motor baru, benar. Tapi ada banyak hal yang Tuhan Yesus berikan tanpa bisa kita bayar, tanpa bisa kita gantikan. Ada banyak rahmat berkat yang telah kita terima. Dan itu semua gratis dari Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita merasa pagi hari ini? Apakah kekayaan kita adalah Tuhan, agama, atau kekayaan kita adalah harta dunia ini? Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.